Hai, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang latihan ulangan harian untuk kelas 10. Ini masih di awal ya, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, untuk soal nomor satunya di sini adalah sebagai cabang dari sains, hakikat ilmu fisika adalah sebagai apa? Jadi, hakikat ilmu fisika itu terdiri dari 3 bagian ya. Ini sebentar kita buat dulu. Yang pertama, bentar ya. Di sini adalah sebagai produk. Fisika itu sebagai produk. Yang kedua, fisika sebagai proses. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Nah, apa tuh produk? Jadi produk itu fisika merupakan hasil-hasil dari berbagai kegiatan pengamatan ya, atau penyelidikan yang kreatif yang dilakukan oleh para ilmuwan, lalu diinventarisasi dan dikumpulkan ya, lalu disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan seperti itu. Untuk yang kedua ya, hakikatnya fisika adalah sebagai proses, di mana proses itu disebut sebagai way of investigating. Jadi itu memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja melakukan penemuan. Jadi cara melakukan penemuan, prosesnya ya, melakukan penemuan. Lalu yang terakhir itu sebagai sikap. Jadi pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam fisika itu harus, sikapnya itu harus penuh rasa ingin tahu yang pasti ya. Jadi ada rasa ingin tahu yang tinggi salah satunya, lalu bersikap objektif, pastinya jujur, terbuka, serta mendengarkan pendapat orang lain ya. Itu adalah hakikat ilmu fisika. Jadi ada 3, produk, proses, sikap. Proses produk pengetahuannya enggak, karena pengetahuan nanti masuk ke produk. Ini enggak, pengetahuan proses ini enggak. Nah, ini proses, produk, dan sikap boleh ya, ini tidak. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Nomor 2 adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu ya, dan dapat dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Apakah objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum? Pernyataan yang benar itu yang mana? Nah, di sini ya, pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat. Jadi ada 4 syaratnya. Nah, apakah yang pertama itu objektif? Betul. Jadi harus objektif, sesuai dengan objek yang dapat dibuktikan dengan pengamatannya. Jadi harus dapat dibuktikan objektif itu. Dibuktikan oleh pengamatan. Lalu bisa juga yang kedua syaratnya adalah secara metodik. Jadi pengetahuan itu dapat didapatkan dengan melakukan cara-cara yang teratur dan terkontrol ya. Ini cara-caranya teratur. Sistematik yang ketiga betul juga, artinya tersusun dalam sistem, tidak berdiri sendiri. Ini dalam sistem, tersusun dalam sistem. Dan yang keempat pasti harus berlaku umum ya. Pengetahuan itu berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun ya. Jadi ini betul, pernyataan yang benar ya semua. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut di soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan bahan kimia. Wow, ini fisika dan kimia nyambungnya ya. Ada di fisika dan ada di kimia. Ini maksudnya bahan kimianya bersifat apa? Ini adalah pastinya mudah terbakar. Kita lanjut di soal nomor 4. Nah, ini ada gambar-gambar lainnya. Jadi aku jelaskan langsung di sini.
Simbol yang ditempelkan pada bahan yang bersifat beracun. Kalau ini yang A itu pasti bersifat korosif atau bisa menyebabkan karat untuk logam koro. Ini kita hapus dulu deh. Kita hapus ya. Sebentar, ini kita tulis korosif. Yang ini mencemari lingkungan. Ya. Yang ini bersifat iritasi, bisa menyebabkan iritasi. Yang tengkorak ini beracun ya. Karena ini yang diminta bersifat beracun, berarti jawabannya udah yang D. Kalau yang E ya tadi ya, mudah terbakar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini peralatan kimia yang digunakan untuk memindahkan atau mengambil cairan dengan volume tertentu. Jadi dengan volume tertentu itu gelas arloji itu bukan untuk memindahkan atau mengambil cairan. Kurang tepat. Spatula itu bukan untuk mengaduk ya, atau untuk membalik, itu spatula, kurang tepat. Neraca pastinya untuk menimbang bahan percobaan yang kita inginkan, tidak tepat. Pipet tetes untuk mengambil cairan, tapi volumenya kurang tepat nih, bukan untuk pipet tetes ya, tidak tepat. Yang tepat adalah pipet ukur. Karena kalau pipet ukur nanti ada volumenya, volume tertentu, bisa 5 ml, bisa 10 ml ya, dan sebagainya. Oke, di soal nomor terakhir ini ya, kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur metode ilmiah ya. Pernyataan yang benar itu yang mana? Metode ilmiah atau unsur utama metode ilmiah adalah pengulangan 5 langkah. Yang langkah pertama adalah karakteristik. Kalau di sini karakterisasi boleh. Ini adalah yang pertama. Artinya pengamatan, ini artinya adalah pengamatan dan pengukuran, artinya pengukuran seperti ini. Yang kedua adalah langkahnya hipotesis. Hipotesis adalah penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan. Jadi ini dugaan sementara, dugaan hasil pengamatan. Jadi baru dugaan ya. Oke. Yang ketiga adalah prediksi. Prediksi itu adalah deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen itu percobaan atau pengujian. Kita bisa tulis percobaan atau pengujian atas semua hal yang kita amati. Yang kelima, harusnya ada evaluasi dan pengulangan. Seperti ini. Evaluasi dan pengulangan. Nah, pernyataan yang benar adalah di sini. Pernyataan yang benar ini empat-empatnya benar, masuk ke dalam unsur-unsur metode ilmiah. Kurang satu hanya di evaluasi dan pengulangannya ya. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Oke, di sini kita udah selesai untuk pembahasan ini adalah materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Semoga ini bisa mengerti ya.